Sistem Super Devouring. Bab 856 Siapa yang merencanakan? Di antara 8 orang itu, aku sudah mengendalikan satu, dan yang lainnya adalah pemuja rumah penguasa kota sayap perak. Masih ada 6 orang yang tersisa. Ye Xuan berpikir dalam hati. Dia tidak menggunakan mata pengendali dengan santai, tetapi mencari siapa yang lebih kuat. Raksasa itu sudah mengendalikan satu, jadi klan banteng barbar dan klan manusia juga harus mengendalikan satu. Ah! Ah! Seorang master klan banteng barbar dan seorang master manusia berteriak kesakitan satu demi satu. Sekarang, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ketiga orang itu berteriak, pasti ada masalah. Namun, ketiga orang ini mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, jadi yang lain tidak tahu harus berbuat apa. Tuan muda, apakah Anda ingin mencoba mengendalikan 4 kesengsaraan tertinggi? Suara Luo-Luo tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Sekarang Ye Xuan mengendalikan puncak tertinggi raksasa, manusia, dan klan banteng barbar, dan masih ada 2 tempat yang tersisa. Jadi, dia juga ingin mencoba mengendalikan 4 kesengsaraan tertinggi. Hu Jie itu adalah seorang guru dari keluarga kerajaan, dan dia berasal dari klan Fox Charming. Dia secara alami tahan terhadap Eye of Control dan lebih sulit dikendalikan. Ye Xuan berpikir dalam hati. Jika Hu Jie disingkirkan, maka hanya ada 3 orang yang tersisa, Xiang Yuan, Four Tribulations Supreme dari klan Barbarian Bull, dan Four Tribulations Supreme dari ras manusia. Saat itu, Ye Xuan menyerang Four Tribulations Supreme dari pihak manusia. Mata terbakar. Manusia setengah baya itu tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan di hatinya, dan dia berteriak, tetapi wilayahnya lebih tinggi daripada yang lain, jadi peluang untuk menggunakan Eye of Control dengan segera tidak tinggi. Ada apa denganmu? Xiang Yuan di samping bertanya dengan keras. Aku tidak tahu, hatiku terbakar, seseorang sedang merencanakan melawanku. Manusia tertinggi menggertakkan giginya dan berteriak. Merencanakan. Setelah mendengar ini, 3 Four Tribulation Supremes, Hu Jie, gemetar dan mulai waspada. Meskipun mereka sekarang bekerja sama untuk melawan penjaga rubah iblis ini, begitu penjaga rubah iblis terbunuh, formasi akan terbuka, dan kemudian mereka mungkin akan bertarung hebat. Siapa yang melanggar perjanjian dan berkomplot melawannya? Teriak pemimpin tertinggi 4 kesengsaraan dari klan banteng barbar. Bukan aku yang terjauh darinya. Teriak Xiang Yuan sambil menyerang. Yang paling dekat dengan manusia setengah baya itu adalah Hu Jie, tetapi dia tidak bergerak, jadi dia diam-diam mengamati apakah itu orang lain yang mulia. Pada saat ini, efek mata terbakar telah berlalu, dan pemimpin tertinggi manusia itu berkeringat deras, pusing, dan kekuatan tempurnya turun setidaknya 20%. Itu mungkin tidak akan berhasil sekali, mari kita lakukan lagi. Mata Ye Xuan bersinar, dan dia menggunakan mata terbakar lagi. Pemimpin tertinggi manusia, yang seharusnya bisa bernapas lega, terkena lagi dan menjerit kesakitan. Hu Jie dan 2 lainnya berjaga-jaga, tetapi mereka tidak mengetahui siapa yang sedang bermain trik. Itu putri rubah, pasti putri rubah yang meninggalkan penyesalan. Teriak pemimpin tertinggi klan banteng barbar. Setelah diingatkan, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa begitu banyak orang yang menonton, tetapi mereka tidak mengetahui siapa yang mengambil tindakan, jadi itu pasti sesuatu yang tidak mereka perhatikan, seperti putri rubah. Hehe. Ye Xuan, yang berada di luar, menyeringai ketika mendengar ini. Kali ini, dia menggunakan mata kontrol langsung pada pemimpin tertinggi manusia. Setelah 2 kali pembakaran jiwa, keinginan pemimpin tertinggi manusia telah melemah hingga ekstrim, dan kekuatan serangan telah turun setidaknya 30%. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Ye Xuan untuk mengambil tindakan. Ding, kontrol berhasil. Perintah sistem. Sekarang, Ye Xuan telah mengendalikan 1 orang, jadi yang berikutnya adalah yang kedua. Target kedua adalah pemimpin tertinggi 4 kesengsaraan dari klan banteng barbar. Setelah Ye Xuan menggunakan mata terbakar, pemimpin tertinggi 4 kesengsaraan dari klan banteng barbar juga berteriak beberapa kali, mencoba mencari tahu siapa yang menyerangnya. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang menyerangnya adalah Ye Xuan yang berada di antara kerumunan. Ketika klan rubah tampan menggunakan pesona, mata mereka akan berubah menjadi merah muda, dan mata orang yang dipesona akan berubah menjadi merah sementara setelah berhasil dipesona. Namun, mata terbakar milik Ye Xuan sulit untuk dipertahankan. Bertahanlah sedikit lebih lama, pengawal rubah iblis akan mati. Hu Jie berteriak keras, dan pada saat yang sama, dia senang bahwa dia bukan orang yang terkena.
Hal yang sama berlaku untuk Taman Patung. Sekarang efektivitas tempur manusia setengah baya dan 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Banteng Barbar telah menurun. Jika pengawal rubah iblis mati, maka mereka mungkin bisa mendapatkan peti harta karun tambahan. Meskipun pengawal rubah iblis berada di puncak 4 tertinggi, mereka berempat sangat kuat. Ketika mereka bergabung, mereka mengalahkan pengawal rubah iblis dengan sangat keras sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagaimanapun, dia hanyalah boneka. Semua orang memperkirakan bahwa dalam 3 detik lagi, pengawal rubah iblis bisa terbunuh. Namun, Ye Xuan harus menaklukkan 4 tingkatan tertinggi dari klan Banteng Barbar di hadapan mereka. Ding, kendali berhasil. Perintah sistem kedua berbunyi. Pada saat ini, Ye Xuan memiliki 2 tingkatan tertinggi 4 tingkatan dan 3 tingkatan tertinggi 3 tingkatan. Kekuatannya dan Luo adalah yang terkuat. Boom, boom, boom. Sekelompok orang masih menyerang pengawal rubah iblis dengan gila-gilaan. Pada saat ini, lengan pengawal rubah iblis telah terputus, dan dadanya berdarah dan berdaging. Itu sudah merupakan akhir dari kekuatannya. Boom! Akhirnya, dengan ledakan keras, formasi yang memisahkan mereka dari peti harta karun menghilang. Formasi menghilang, cepat. Xiang Yuan membelalakkan matanya dan segera bergegas. Mereka harus mengambil setidaknya 1 dari 5 peti harta karun. Melihat ini, Hu Jie dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas ke peti harta karun terdekat. Akhirnya dibuka. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Pada saat formasi menghilang, dia mengendalikan 24 kesengsaraan tertinggi untuk bergegas ke 2 peti harta karun. Retak. Keempat peti harta karun dibuka satu demi satu, dan keempat orang itu dengan cepat mengeluarkan cincin Qian Kun di dalamnya. Adapun peti harta karun terakhir, itu tepat di antara Xiang Yuan dan Hu Jie. Ini milikku. Xiang Yuan mengambil cincin Qian Kun dan dengan cepat bergegas ke yang lain. Pada saat yang sama, Hu Jie telah memperoleh rampasan, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjelajahi apa yang ada di dalamnya dan bergegas menuju Xiang Yuan. Adapun 2 lainnya, Ye Xuan telah mengendalikan mereka untuk bergegas ke arahnya. Kamu pergi dan bantu, aku akan menghentikan mereka. Ye Xuan berteriak dan bergegas keluar. Pada saat ini, Luo juga tahu bahwa keduanya dikendalikan oleh Ye Xuan, jadi dia mengikuti mereka dan bersiap untuk melakukan pertunjukan. Adapun Hou Wen dan anak buahnya, mereka pergi untuk membantu Hu Jie. Mereka tidak dapat melukai pengawal rubah iblis, tetapi Xiang Yuan baru berada di tahap awal 4 kesengsaraan tertinggi, jadi mereka masih sedikit berguna. Berikan aku barang-barang itu. Ye Xuan berbisik kepada mereka berdua, tetapi dia masih harus melakukannya di permukaan. Boom! 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 Ye Xuan pertama. Tama terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan manusia paruh baya itu, dan kemudian diam-diam mengosongkan semua isi dari 2 cincin Qian Kun milik pria paruh baya itu. Selanjutnya, itu adalah 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Banteng Barbar. Bab 857, Kekuatan Kontrol. Boom! Dengan suara teredam, Ye Xuan dihantam oleh 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Banteng Barbar. Meskipun pemandangan di sini terlihat oleh orang lain, tidak seorang pun akan tahu bahwa isi dari 4 cincin Qian Kun telah memasuki ruang melahap Ye Xuan. 100 pil esensi darah hijau, 1 kristal merah. Ye Xuan mengangkat alisnya. Ini adalah isi dari 2 peti harta karun. 100 pil esensi darah hijau, jika semuanya diberikan kepada Luo, kekuatan Luo akan meningkat beberapa kali lipat. Adapun kristal merah, Ye Xuan tidak tahu apa itu. Kalian berdua, bawa orang ke pintu masuk labirin terlebih dahulu. Ye Xuan memberi perintah kepada manusia setengah baya dan tertinggi Banteng Barbar. Semua orang berhenti, berkumpul. Manusia setengah baya dan tertinggi Banteng Barbar berteriak. Sekelompok manusia dan para master klan Banteng Barbar saling memandang, buru-buru menghentikan perkelahian, dan kemudian bergerak. Sekarang mari kita satukan kedua belah pihak, dan kita akan mengambil tindakan setelah mereka selesai bertarung. Kata 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Banteng Barbar. Kedua belah pihak mengangguk tanpa suara, tetapi yang tidak mereka pahami adalah kapan pemimpin mereka bersatu. Pada saat yang sama, Luo telah membunuh ke dalam tim Colossus, membunuh dengan gila-gilaan. Tidak hanya itu, dia juga memikat 2 puncak tertinggi level 3 untuk bekerja untuk mereka. Adapun Colossus tertinggi yang dikendalikan Ye Xuan sebelumnya, dia telah dibunuh oleh Luo, dan Ye Xuan memiliki 1 tempat lagi. Hu Jie, berhenti bertarung, mereka telah bersatu.
Xiang Yuan melihat bahwa orang-orangnya telah menderita banyak korban dan segera berteriak. Serahkan cincin Qian Kun dan aku akan mengampuni nyawamu. Hu Jie mendengus dingin. Apakah kamu bercanda? Sekarang mereka telah bersatu, kamu tidak hanya tidak khawatir, tetapi kamu juga ingin memerasku. Paling-paling, aku akan memberimu peti harta karun itu. Xiang Yuan segera berteriak. Dan Hu Jie telah memperhatikan peti harta karun terakhir. Dia adalah seorang guru kerajaan dari dinasti mantra rubah, jadi dia secara alami tahu apa yang dicuri putri rubah ratusan tahun yang lalu. Cincin Qian Kun yang baru saja dia dapatkan hanya berisi beberapa keterampilan seni bela diri, dan tidak ada yang dia cari. Baiklah, mari kita bergabung. Hu Jie tiba-tiba setuju. Sekarang, 4 makhluk tertinggi dari 4 malapetaka bergabung, tetapi peti harta karun terakhir masih diambil oleh Hu Jie. Masih tidak ada yang dia cari di dalamnya, hanya sepasang sarung tangan dari tingkat senjata ilahi tertinggi tingkat menengah yang digunakan oleh Putri Rubah. Melihat ini, Luo Luo dan Ye Xuan juga saling memandang. Hehe. Luo Luo tersenyum licik. Luo Luo, kamu bersihkan yang lain nanti, aku akan mengendalikan Hu Jie dulu. Ye Xuan berkomunikasi dengan Luo Luo dalam hatinya. Baiklah. Luo Luo langsung mengerti. Sekarang, 2 dari 4 makhluk tertinggi dari 4 malapetaka adalah orang-orangnya. Selama Hu Jie dikendalikan lagi, maka Xiang Yuan tidak perlu dikendalikan lagi, bunuh saja dia secara langsung. Kau, serahkan cincin Qian Kun, ini awalnya milik dinasti suci pesona rubahku. Kata Hu Jie dingin. Haha, apa kau bercanda? Dinasti suci pesona rubahmu masih merampok wilayah dinasti suci manusia, dan belum pernahkah kau mendengar pepatah bahwa harta karun diketahui oleh mereka yang mampu? Pemimpin banteng barbar tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Kata Hu Jie, dan juga dengan cepat menghitung dalam benaknya. Tidak ada dari 10 orang yang dibawanya yang hilang, dan pada saat yang sama, Ye Xuan dan Luo Luo, 2 pasukan tempur lainnya, ditambahkan. Tidak hanya itu, Luo Luo juga mengendalikan 2 puncak 3 kesengsaraan tertinggi dari klan raksasa, jadi pihak mereka masih sangat kuat. Namun, yang tidak akan pernah dipikirkan Hu Jie adalah bahwa saat ini, 2 dari 4 pasukan telah dikendalikan oleh Ye Xuan. Bantu aku mengalahkan mereka, dan penguasa kota sayap perak akan dipromosikan. Kata Hu Jie kepada Luo Luo yang berlari mendekat. Baiklah. Luo Luo menjawab sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Xuan, dalang di balik layar, juga mengendalikan 2 orang tertinggi 4 kesengsaraan dan melancarkan serangan. Keempat orang tertinggi 4 kesengsaraan itu kebetulan bertarung 2 lawan 2. Orang tertinggi 4 kesengsaraan dari klan Banteng Barbar menghadapi Hu Jie, dan manusia setengah baya itu menyerang Xiang Yuan. Adapun Ye Xuan dan Luo Luo, itu hebat. Pembagian kerja mereka sangat jelas. Luo Luo menangani ikan-ikan kecil itu, dan Ye Xuan membantu dalam pembersihan. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan pupil yang dipulihkan untuk melemparkan mata terbakar untuk mencoba mengendalikan Hu Jie. Pertempuran hebat dimulai. Untuk mencegah hilangnya orang-orang di rumah penguasa kota sayap perak, Luo Luo juga sangat kuat, membunuh manusia dan para penguasa klan Banteng Barbar dengan gila-gilaan. Ye Xuan mengendalikan 4 kesengsaraan tertinggi klan Banteng Barbar untuk menyerang Hu Jie, dan ia langsung melemparkan mata terbakar pada Hu Jie. Ah! Hu Jie dipukul dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Rasa sakit yang menyayat hati membuat tubuhnya berhenti. Pergi ke neraka. 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Banteng Barbar itu meninju dan mengenai dada Hu Jie, membuatnya terlempar. Sementara tekad Hu Jie sangat berkurang, Ye Xuan kembali menggunakan mata terlarang ilusi pada Hu Jie. Pergi dan ambil cincin Qian Kun miliknya. Ye Xuan memberi perintah kepada 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Banteng Barbar. Pada saat itu, yang terakhir itu menyapu dan mengambil 3 cincin Qian Kun pada Hu Jie sebelum Hu Jie bereaksi. Kemudian, dia langsung menyerbu ke dalam labirin. Mata terbakar. Ye Xuan menggunakan mata terbakar pada Hu Jie lagi, dan kemudian mata kontrol. Meskipun Hu Jie adalah 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Hu Mei dan memiliki beberapa ketahanan terhadap serangan mental, dia masih tidak dapat menahan mata kontrol di bawah kekuatan mata terbakar 2 kali. Ding, kontrol berhasil. Sekarang, 3 dari 4 kesengsaraan tertinggi dikendalikan oleh Ye Xuan. Pada saat yang sama, Luo Luo juga membunuh semua anggota klan Banteng Barbar dan dinasti suci manusia. Ayo pergi.
Empat dewa kesengsaraan tertinggi dari klan raksasa, Xiang Yuan, mengubah wajahnya dan bergegas ke pintu masuk labirin dengan cepat, tetapi dihentikan oleh manusia setengah baya itu. Kemudian, dewa klan banteng barbar juga tiba dengan sukses. Hu Jie, datang dan bantu aku. Xiang Yuan melihat bahwa dua dewa kesengsaraan tertinggi sedang menatapnya, dan buru-buru berteriak. Namun, Hu Jie sudah dikendalikan oleh Ye Xuan saat ini, dan luka di dadanya kebetulan memungkinkan Hu Jie menemukan kesempatan untuk mengobati lukanya alih-alih membantu Xiang Yuan. Karena kita sudah mengendalikan tiga, mengapa tidak mengendalikan keempatnya? Ye Xuan tiba-tiba berubah pikiran. Awalnya, dia ingin membunuh Xiang Yuan secara langsung, tetapi itu tidak akan berakhir dengan baik, jadi dia memutuskan untuk menaklukkannya terlebih dahulu. Sang pemimpin banteng dan pemimpin manusia bergabung untuk menyerang Taman Gajah dan memaksanya mundur. Pada saat yang sama, Luo berteriak kepada orang-orang di rumah Tuan Kota, kalian keluar dulu. Sang penyembah puncak tertinggi level 3 berkata, Tuan Kota muda, aku bisa membantu. Tidak perlu bantuanmu, jangan menghalangi jalan di sini. Luo langsung menjawab. Setelah mendengar ini, pria itu memikirkannya, lalu membawa Hou Wen dan 9 orang lainnya pergi dan bergegas ke labirin. Saat mereka pergi, Luo tiba-tiba membunuh dua raksasa tertinggi yang tersisa. Set. Keduanya terpesona oleh Luo, jadi mereka dengan mudah dibunuh oleh Luo. Bab 858 Kristal Menawan. Sekarang, hanya ada 6 orang yang tersisa di sini, Ye Xuan, Luo, dan Hu Jie, 4 dewa tertinggi 4 kesengsaraan. Tidak banyak kekuatan pupil yang tersisa, aku hanya bisa menggunakan mata terbakar dan mata pengendali sekali. Ye Xuan menyipitkan matanya, lalu dia menggunakan mata terbakar pada Xiang Yuan. Ah, siapa yang melakukan ini? Xiang Yuan merasa seperti hendak terbang ke langit, dan rasa sakit di hatinya terus menyiksanya. Dia ingin mencabik dadanya dan menuangkan seember air ke dalamnya. Mengambil kesempatan ini, Ye Xuan juga tiba-tiba bergegas keluar. Tuan, biarkan aku melakukannya. Luo tiba-tiba berteriak, lalu dia meraihnya dengan cakar. Bayangan cakar ini sangat kuat, dan mengejutkan Ye Xuan untuk sementara waktu. Niat cakar gadis ini sebenarnya telah meningkat hingga 40%, yang 10% lebih tinggi darinya. Setelah angin bersiul, dada Xiang Yuan terkoyak. Meskipun Luo hanya berada di puncak tertinggi ketiga, kekuatannya tidak lebih buruk dari Xiang Yuan. Mata kendali. Ye Xuan memanfaatkan kesempatan ini dan segera menggunakan mata kendali. Ding, kendali gagal. Meskipun Xiang Yuan terluka dan tekadnya terkikis oleh mata terbakar, dia tetaplah seorang pemimpin dinasti Kolosus. Bagaimana dia bisa dikendalikan dengan mudah? Oh, aku lupa membiarkan Luo dan Hu Jie menyihirku terlebih dahulu. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Sekarang, kekuatan pupilnya hampir habis, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan mata kendali sekalipun. Pada saat ini, penglihatannya sedikit kabur. Aku tidak tahu apakah kekuatan pupilnya bisa ditarik berlebihan. Ide ini tiba-tiba muncul di benak Ye Xuan. Pada saat itu, dia menggunakan mata terbakar lagi pada Xiang Yuan. Kekuatan pupil yang tersisa tidak cukup untuk menggunakan mata terbakar, tetapi Ye Xuan benar-benar menggunakannya. Xiang Yuan terkena mata terbakar lagi, dan dia menjerit kesakitan. Namun, mata kiri Ye Xuan tiba-tiba meredup. Ini adalah akibat dari penarikan kekuatan pupil yang berlebihan. Semakin banyak kekuatan pupil yang ditarik berlebihan, semakin banyak kebutaan sementara yang akan terjadi. Kurang dari setengah penglihatan mata kiriku yang tersisa. Ye Xuan menyipitkan matanya. Ia merasa penglihatan mata kirinya perlahan pulih, yang berarti bahwa daya pupil yang ditarik berlebihan dapat dipulihkan. Dalam kasus ini, ia akan menariknya berlebihan lagi. Mata kontrol. Ding, kontrol berhasil. Perintah sistem. Xiang Yuan berhasil dikendalikan, tetapi Ye Xuan mengeluarkan banyak daya pupil, sehingga matanya tidak dapat lagi melihat apapun, hanya hamparan cahaya putih yang luas. Untungnya, meskipun ia buta sementara, mata persepsinya masih efektif, dan ia dapat merasakan Luo dan 5 orang lainnya. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Ye Xuan menunggu selama 5 detik sebelum penglihatannya kembali normal. Jika orang biasa buta selama 5 detik, ia akan terbunuh ratusan kali. Serahkan semua cincin Qian Kun kepadaku dengan cepat. Ye Xuan memerintahkan Hu Jie dan yang lainnya, dan kemudian ia mendapatkan cincin Qian Kun milik semua orang. Ratusan pil esensi darah hijau, kristal merah misterius,
keberuntungan naga besar, senjata ilahi tertinggi tingkat menengah yang digunakan oleh Putri Rubah, berbagai seni bela diri. Itulah isi dari 5 peti harta karun. Namun, ketika Ye Xuan mengeluarkan kristal merah misterius itu, Hu Jie juga berseru, kristal pesona. Ye Xuan mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Hu Jie, dan bertanya, apakah ini yang kamu cari? Ya, Tuan. Hu Jie mengangguk. Sekarang semua orang yang hadir adalah orang-orang Ye Xuan, dan orang-orang dari rumah Tuan Kota Sayap Perak telah memasuki labirin. Ye Xuan tidak merasakannya, jadi dia tidak takut orang lain mengetahuinya. Apa ini? Ye Xuan bertanya lagi. Baru saja Ye Xuan menebak bahwa keluarga kerajaan dinasti Pesona Rubah sedang mencari kristal merah ini, tetapi dia tidak tahu apa itu. Separuh kristal pesona ini adalah harta berharga yang ditinggalkan oleh kaisar pendiri dinasti Pesona Rubahku, dan kemudian dicuri oleh Putri Rubah. Kristal pesona ini dapat diintegrasikan ke dalam tubuh klan Pesona Rubah, dan setelah disempurnakan, ia dapat meningkatkan kemampuan pesona dan kecepatan kultivasi secara signifikan. Hu Jie menjelaskan. Setelah disempurnakan, kemampuan pesona dan kecepatan kultivasi akan meningkat pesat. Ye Xuan menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu, ini hanya setengah kristal. Yah, Putri Rubah hanya mencuri setengah kristal, dan setengah lainnya masih ada di keluarga kerajaanku. Jika digabungkan menjadi kristal utuh, efeknya akan meningkat pesat. Hu Jie mengangguk dan berkata, Luo Luo, benda ini untukmu. Ye Xuan langsung melemparkan separuh kristal pesona ini kepada Luo Luo, yang tersenyum dan berkata setelah menerimanya, terima kasih, Tuan Muda. Sesuatu yang dapat membuat dinasti Pesona Rubah sangat memperhatikannya pasti memiliki efek yang tidak terduga. Luo Luo hanya dapat memikat lawan dengan level yang sama. Akan sedikit sulit untuk melewati level tersebut, tetapi jika kristal pesona ini diintegrasikan, mungkin tidak terlalu sulit. Tentu saja, yang terpenting adalah dapat meningkatkan kecepatan kultivasi. Sayang sekali hanya orang-orang dari klan Fox Cham yang dapat menyempurnakannya hingga memiliki efek. Aku tidak bisa menggunakan ini, aku akan memberikan semuanya kepadamu. Ye Xuan memberikan sisanya kepada Luo Luo. Luo Luo sudah menyeringai lebar. Alam rahasia ini merupakan peningkatan yang sangat besar baginya. Ketika dia masuk, dia baru berada di awal level ketiga alam tertinggi, tetapi sekarang dia telah menembus ke puncak level ketiga alam tertinggi, dan akan segera dapat melewati kesengsaraan. Sekarang setelah benda-benda itu jatuh ke tangan Ye Xuan, tidak perlu lagi bagi mereka untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Tunggu sebentar, aku ingin kamu membuat pertunjukan. Rencana Ye Xuan sederhana, yaitu membiarkan alam tertinggi 4 kesengsaraan dari klan Banteng Barbar dan alam tertinggi 4 kesengsaraan umat manusia bergabung, dan kemudian segera meninggalkan alam rahasia. Kemudian, sisanya terus keluar, dengan tujuan tampil di depan para penyembah kota sayap perak. Saat itu, bahkan jika keluarga kerajaan datang, mereka dapat mengatakan bahwa barang-barang itu ada di tangan Banteng Barbar tertinggi dan manusia tertinggi. Namun, demi keselamatan, Ye Xuan tetap mengumpulkan barang-barang yang dimiliki Luo Luo, untuk berjaga-jaga. Ayo, keluar. Ye Xuan langsung mengendalikan Banteng Barbar tertinggi dan manusia tertinggi untuk bergegas ke labirin, dan dia, Luo Luo, dan Hu Jie mengikuti dari belakang. Ketika mereka hendak mencapai gerbang istana, mereka mulai menyerang, dan kemudian Banteng Barbar tertinggi dan manusia tertinggi pergi di bawah tatapan 10 penyembah rumah Tuan Kota Sayap Perak. Tuan Kota Muda, apakah Anda baik-baik saja? Para penyembah rumah Tuan Kota Sayap Perak semua datang untuk menanyakan keadaannya. Tentu saja aku baik-baik saja, tetapi semua barangku diambil oleh mereka berdua. Luo Luo berpura-pura sangat tertekan. Yang lain juga mempercayainya. Bagaimanapun, bahkan Hu Jie pun terluka parah, dan itu sudah cukup bagi Luo Luo untuk tetap hidup. Ayo pergi, ayo keluar. Hu Jie yang terluka parah segera berlari menuju pintu masuk alam rahasia. Dramanya sudah berakhir. Ye Xuan baru saja menyimpan semua barang rampasan di Devouring Space demi keselamatan, karena dia merasa akan bertemu orang lain. Firasatnya memang benar. Ketika mereka meninggalkan alam rahasia, mereka bertemu dengan sekelompok master klan Fox Cham, yang semuanya memiliki aura kuat. Salah satunya adalah ayah Luo Luo, penguasa kota Silverwing. Bab 859 Kesengsaraan Luo Luo. Luo Luo, gadis kecil, kau benar-benar berani datang ke alam rahasia. Penguasa kota sayap perak langsung mengumpat setelah melihat Luo Luo. Namun, sesaat kemudian, ia merasa aura Luo Luo salah. Puncak level 3 tertinggi.
Ayah, kekuatanku tidak lebih buruk darimu sekarang, kau tidak bisa mengalahkanku. Luo Luo berkata dengan ekspresi santai. Ini. Penguasa kota sayap perak ketakutan dan menoleh untuk melihat Ye Xuan. Aura yang terakhir juga merupakan puncak level 3 tertinggi. Apakah ada begitu banyak petualangan di alam rahasia ini? Namun, sekarang bukan saatnya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Di samping penguasa kota sayap perak, ada beberapa pria dan wanita rubah yang mengenakan pakaian cantik. Hu Jie, apakah kau mendapatkan benda itu? Seorang pria rubah bertanya. Hu Jie telah dikendalikan oleh Ye Xuan. Ia menggelengkan kepalanya ketika mendengarnya, itu diambil oleh klan banteng barbar dan seorang manusia. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Pria dan wanita rubah ini adalah tuan kerajaan yang baru saja tiba, tetapi 4 kesengsaraan tertinggi dari klan banteng barbar dan pria paruh baya manusia baru saja pergi sebelum mereka tiba, jadi periuk itu secara alami didorong ke arah mereka. Hu Jie, maafkan aku, tolong serahkan semua cincin Qiankun milikmu. Pria rubah itu tidak mendengarkan kata-kata Hu Jie dan berkata langsung. Benar saja. Mendengar ini, Ye Xuan dan Luo Luo saling memandang. Untungnya, Ye Xuan meletakkan benda-benda itu ke dalam ruang pemakan, jika tidak, itu akan menjadi masalah besar. Pada saat itu, semua orang menyerahkan cincin Qiankun. Pria rubah itu melihatnya dan menemukan bahwa tidak ada yang menyembunyikannya secara pribadi, dan kemudian dia mulai memeriksa cincin Qiankun satu per satu. Segera, cincin Qiankun diperiksa. Benar saja, tidak ada yang berhubungan dengan putri rubah, hanya beberapa pil esensi darah hijau. Ada banyak pil esensi darah hijau di keluarga kerajaan, jadi itu tidak terlalu berharga bagi para tuan kerajaan ini. Hu Jie, ceritakan semuanya. Pria rubah itu melemparkan cincin Qiankun kembali ke semua orang dan bertanya. Hu Jie mulai menceritakan kisahnya sendiri, seperti bagaimana dia dan yang lainnya menemukan alam rahasia ini bersama-sama, lalu pergi meminjam tenaga dari kota sayap perak, dan hal-hal yang terjadi kemudian. Namun, dia telah dikendalikan oleh Ye Xuan, dan apa yang dia katakan setengah benar dan setengah salah. Jadi, 2 cincin Qiankun yang kamu dapatkan tidak berisi benda itu. Tanya si manusia rubah. Ya. Hu Jie mengangguk. Si. Manusia rubah berhenti sejenak dan berkata, kamu harus segera menggambar wajah kedua orang itu dan memasukkan mereka ke dalam daftar orang yang dicari di seluruh negeri. Kristal penawan adalah harta karun dinasti penawan rubah. Ratusan tahun yang lalu, itu dibuka karena tidak ada yang bisa memurnikannya, tetapi setengahnya dicuri oleh Putri Rubah. Sekarang alam rahasia Putri Rubah telah muncul, tetapi kristal penawan itu direnggut oleh orang lain. Untungnya, kristal penawan bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh orang-orang penawan rubah, jadi tidak ada gunanya bagi kedua orang itu untuk merebutnya. Mereka harus datang ke dinasti penawan rubah. Namun, tidak seorang pun akan menyangka bahwa setengah kristal pesona itu berada di ruang melahap Ye Xuan saat ini. Masalah ini pun berakhir. Pada saat itu, penguasa kota sayap perak membawa Luo Luo dan yang lainnya pergi. Adapun Hu Jie, dia mengikuti para penguasa kerajaan itu. Huhu, untung saja kau membawa pergi barang-barang itu, kalau tidak, masalah ini akan terbongkar. Suara Luo Luo terdengar di benak Ye Xuan. Pria rubah yang memimpin kelompok tadi memiliki aura yang sangat kuat, lebih kuat dari penjaga rubah iblis itu, dan mungkin adalah seorang tertinggi 5 kesengsaraan. Kau harus melewati kesengsaraan besok, jadi ini saat yang tepat untuk mencari tempat yang tenang untuk memurnikan setengah kristal pesona itu terlebih dahulu. Kata Ye Xuan. Luo. Luo menjawab. Setengah hari kemudian, mereka kembali ke kota sayap perak, lalu Ye Xuan dan Luo Luo pergi mengasingkan diri satu demi satu. Mereka adalah penerima manfaat terbesar dari alam rahasia Putri Rubah kali ini. Meskipun kristal pesona tidak dapat dikeluarkan untuk dimurnikan, masih ada keberuntungan naga yang besar. Ye Xuan menggunakan ramuan itu untuk memurnikan keberuntungan naga, sementara Luo Luo dengan cepat memurnikan sejumlah besar pil esensi darah hijau yang tersisa di tubuhnya. Sedangkan untuk 100 pil esensi darah hijau yang tersisa, mereka akan menunggu hingga setelah terobosan. Bagaimanapun, ada terlalu banyak kekuatan obat di tubuh Luo Luo, dan memaksanya untuk memurnikan akan meledakkan tubuhnya. 1 hari kemudian. Tuan, saya telah memurnikan setengah dari kekuatan obat, dan saya dapat melewati kesengsaraan. Suara Luo Luo yang bersemangat datang dari benaknya. Oke, ayo pergi. Ye Xuan juga membuka matanya dan berhenti memurnikan keberuntungan naga. Misinya hari ini adalah untuk melindungi Luo Luo.
Namun, ketika keduanya bertemu, penguasa kota sayap perak tiba-tiba melompat keluar. Luo Luo, kemana kamu pergi? Penguasa kota sayap perak memandang keduanya. Ayah, saya dapat melewati kesengsaraan sekarang. Ayo pergi ke tempat yang tenang di luar kota untuk melewati kesengsaraan. Jawab Luo Luo. Kalimat ini membuat penguasa kota sayap perak gemetar ketakutan, dan dia buru-buru berkata, untuk melewati kesengsaraan, mengapa kamu harus pergi ke luar kota? Ada begitu banyak tuan di rumah penguasa untuk melindungimu. Tidak, aku hanya ingin tuan muda membantuku melindungi hukum, ayo pergi. Luo Luo berkata, dan langsung terbang. Ye Xuan melirik penguasa kota sayap perak dan buru-buru mengikutinya. Meskipun tidak ada 4 kesengsaraan tertinggi di bawah wilayah kota sayap perak, penguasa kota sayap perak diam-diam mengikutinya demi keselamatan. Namun, jejaknya dengan mudah ditemukan oleh Ye Xuan. Ayahmu ada di sini, mari kita lewati kesengsaraan terlebih dahulu dan sempurnakan kristal menawan terlebih dahulu. Ye Xuan mengingatkan Luo Luo. Luo Luo mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kristal menawan, masalah ini tidak boleh diketahui orang ketiga, jika tidak semuanya akan merepotkan. Banteng barbar tertinggi dan manusia setengah baya yang dikendalikan oleh Ye Xuan telah dikendalikan oleh Ye Xuan untuk terbang jauh. Ketika Ye Xuan cukup kuat, dia akan melepaskan mereka. Segera, Luo Luo menemukan gunung yang sepi dan mulai bertahan hidup. Luo Luo meminum 30 pil esensi darah hijau. Sebelum kekuatan obatnya disempurnakan sepenuhnya, dia memiliki peluang 100% untuk selamat dari kesengsaraan. Setelah mendarat, dia langsung mulai menerima kesengsaraan tertinggi keempat. Boom! Guntur kesengsaraan tertinggi menyambar, tetapi tubuh emas tertinggi Luo Luo sudah sebanding dengan yang tertinggi keempat, dan guntur kesengsaraan ini lemah seperti geli. Boom! 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 3 guntur kesengsaraan lainnya lebih kuat dari yang terakhir, tetapi mereka tetap tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Luo Luo. Setelah guntur kesengsaraan keempat jatuh, Luo Luo menerobos ke tahap awal tertinggi keempat dan mulai membentuk kembali tubuh emas tertinggi. Penguasa kota sayap perak di kejauhan merasa lega ketika dia melihat Luo Luo dengan mudah selamat dari kesengsaraan tertinggi keempat, dan bergumam, sepertinya gadis ini tidak lagi membutuhkan perlindunganku. Sekarang, Luo Luo berada di level yang sama dengannya, tetapi Luo Luo telah memahami 40% makna cakar, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada miliknya. Terlebih lagi, ada Ye Xuan di samping Luo Luo, yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Kombinasi keduanya tidak akan berbahaya di area ini. Oleh karena itu, penguasa kota Silver Wing berbalik dan pergi. Guru, tubuh emas tertinggiku telah ditingkatkan setidaknya setengahnya. Luo Luo, yang telah menyelesaikan rekonstruksi tubuh emas tertinggi, berkata dengan gembira. Setengahnya, meskipun tidak banyak, adalah karena Luo Luo meminum 30 pil esensi darah hijau. Jika Luo Luo tidak meminum pil esensi darah hijau, menerobos ke kesengsaraan tertinggi keempat, setidaknya akan meningkat 2 kali lipat. Bab 860, seorang tamu dari keluarga kerajaan. Baiklah, 100 pil esensi darah hijau ini untukmu. Jika kau memurnikannya dengan sempurna, kau mungkin dapat menerobos ke tahap menengah keempat dari alam tertinggi. Ye Xuan berkata, dan mengeluarkan setengah kristal pesona dari ruang yang melahap. Keluarga kerajaan bahkan telah mengirim alam tertinggi 5 kesengsaraan. Tampaknya nilai setengah kristal pesona ini tidak rendah, tetapi tidak semua orang dari klan pesona rubah dapat memurnikan kristal pesona. Aku ingin tahu apakah aku dapat melakukannya. Luo Luo mengambil setengah kristal pesona, menelannya langsung ke perutnya, dan mulai memurnikannya. Ye Xuan berdiri diam dan menonton, membantu Luo Luo untuk melindungi hukum. Memurnikan kristal pesona mungkin tidak semudah itu, tetapi fisik Luo Luo luar biasa. Bahkan pil esensi darah hijau yang perlu dimurnikan orang lain selama beberapa hari dapat dengan cepat dimurnikan olehnya. Apa kristal pesona ini? Ye Xuan menatap Luo Luo, dan dia merasa bahwa aura Luo Luo tampaknya telah sedikit berubah. Bisakah kamu memurnikan kristal pesona? Dia mengangkat alisnya. Luo Luo dapat memurnikan kristal pesona, yang merupakan hal yang baik. Selama Luo Luo memurnikan setengahnya, dia akan membantu Luo Luo mendapatkan setengahnya lagi. Ketika kedua bagian kristal pesona disempurnakan oleh Luo Luo, kecepatan kultivasi Luo Luo akan jauh lebih cepat di masa mendatang. Proses pemurnian kristal pesona berlangsung selama setengah jam. Setengah jam kemudian, Luo Luo akhirnya membuka matanya. Guru, saya berhasil. Luo Luo sangat gembira dan memeluk Ye Xuan erat-erat. Bagaimana efeknya?
Ye Xuan bertanya dengan tergesa-gesa. Kekuatan mental yang dibutuhkan untuk pesona telah dikurangi menjadi seperempat, dan kecepatan kultivasi saya telah meningkat setidaknya 40%. Luo Luo menjelaskan. Meningkatkan kecepatan kultivasi sebesar 40%. Ye Xuan mengangkat alisnya. Jika dia mendapatkan setengah kristal pesona lagi, bukankah mungkin untuk menggandakan kecepatan kultivasi? Itu benar-benar hal yang baik. Setengah kristal pesona lainnya, guru akan menemukan cara untuk membantu Anda mendapatkannya. Ye Xuan berkata dengan mata menyipit. Luo Luo membelalakkan matanya dan bertanya, tapi separuh kristal jimat lainnya ada di tangan keluarga kerajaan. Tidak apa-apa. Bukankah kita punya orang dalam? Biarkan Hu Jie membantu kita memasuki kota kekaisaran untuk menyelidiki dan melihat siapa yang memiliki separuh kristal jimat lainnya, atau di mana kristal itu ditempatkan. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Terima kasih, Tuan Muda. Luo Luo berdiri berjinjit dan mencium wajah Ye Xuan. Oke, masalahnya belum selesai, ayo pergi. Pada saat itu, Ye Xuan membawa Luo Luo ke suatu tempat. Banteng barbar tertinggi dan manusia setengah baya itu sekarang dicari oleh dinasti jimat rubah, jadi Ye Xuan harus menyingkirkan mereka. Setengah hari kemudian, Ye Xuan tiba di tempat di mana dia memerintahkan keduanya untuk bersembunyi. Keduanya memang bersembunyi di sana, tetapi Ye Xuan tidak segera mengambil tindakan, tetapi membebaskan mereka dan memberi mereka kebebasan. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka dapat bertahan hidup. Jimat. Luo Luo, yang telah memurnikan separuh kristal jimat, langsung menggunakan jimat pada kedua orang itu. Kristal pesona dapat meningkatkan kemampuan untuk memikat. Dalam sekejap, mata kedua orang itu berubah menjadi merah muda. Hebat. Pesona itu berhasil dalam sekejap mata. Efek pesonanya setidaknya berlipat ganda. Luo Luo terkejut. Untuk memikat seseorang, Anda membutuhkan dukungan mental. Setelah menyempurnakan kristal pesona, efek pesona Luo Luo telah meningkat, dan kehilangan mentalnya juga berkurang, yang berarti dia dapat memikat banyak orang. Tentu saja, yang terpenting adalah kecepatan kultivasi, yang merupakan kuncinya. Oke, mari kita hadapi mereka. Kata Ye Xuan. Ya, Luo Luo mengangguk sedikit, lalu bergegas mendekat. Cakar pemecah jiwa. 40% dari niat cakar. Dalam dua suara renyah, 4 kesengsaraan tertinggi dari klan Banteng Barbar dan manusia paruh baya jatuh satu demi satu. Setelah melihat kekuatan serangan Luo Luo, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sekarang dia hanya berada di puncak 3 kesengsaraan tertinggi, dan dia membutuhkan beberapa bahan alam dan harta karun untuk melewati kesengsaraan. Terlebih lagi, dia hanya memiliki 30% dari niat pedangnya, yang membuatnya berada di bawah tekanan besar. Jika Luo Luo dapat sepenuhnya memurnikan 100 pil esensi darah hijau, dia setidaknya dapat menerobos ke tahap menengah keempat dari yang tertinggi. Lebih baik aku menerobos ke malapetaka tertinggi keempat sesegera mungkin. Ye Xuan berpikir dalam hati. Sekarang, Luo Luo telah melewati malapetaka tertinggi keempat, kristal pesona telah disempurnakan, dan 2 orang yang berpengetahuan telah terbunuh. Maka langkah selanjutnya adalah pergi ke ibu kota kekaisaran. Dinasti Pesona Rubah adalah dinasti suci tingkat menengah, dan dianggap sebagai dinasti yang relatif kuat. Putri Rubah hanyalah seorang putri biasa, tetapi dia adalah malapetaka tertinggi kelima. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan kristal pesona lainnya. Ye Xuan berpikir, dan kembali ke kota sayap perak bersama Luo Luo terlebih dahulu. Kali ini, rencana Ye Xuan adalah menyelinap ke keluarga kerajaan dinasti Pesona Rubah untuk melihat di mana separuh kristal pesona lainnya berada. Ini juga salah satu alasan mengapa dia menahan Hu Jie. Namun, ketika mereka kembali ke kota Silverwing, mereka mendapati sudah ada 2 orang yang mengunjungi rumah Tuan Kota. Luo Luo, cepatlah ke sini. Tuan Kota Silverwing juga berteriak tergesa-gesa setelah melihat Luo Luo. Saat ini, di paviliun kecil di tengah danau di rumah Tuan Kota, sudah ada 2 sosok, salah satunya adalah Hu Jie yang dikendalikan oleh Ye Xuan. Lumayan, di usianya yang baru 14 tahun, dia sudah menjadi 4 kesengsaraan tertinggi, sama sekali tidak kalah dengan para pangeran itu. Seorang wanita rubah di sebelah Hu Jie berkata. Ye Xuan dan Luo Luo mendekat. Tuan Kota Silverwing buru-buru memperkenalkan, ini Tuan Husin, Kapten Pengawal Kota Kekaisaran. Halo, Tuan. Luo Luo berteriak patuh.
Husin mengangguk puas dan berkata, saya mendengar dari Hu Jie bahwa Nona Luo Luo memiliki kualifikasi yang bagus, jadi kali ini saya datang ke sini untuk membawa Luo Luo ke kota kekaisaran dan membiarkan keluarga kerajaan melatihnya. Penguasa kota Silverwing sudah lama mengetahui masalah ini, dan buru-buru berkata, Luo Luo, mengapa kamu tidak berterima kasih kepada Kapten Hu? Terima kasih, Kapten Hu. Luo Luo berteriak lagi dengan lembut. Ini adalah rencana Yesuan, tetapi Yesuan tidak menyangka Hu Jie akan membawa seorang kapten bersamanya, yang merupakan 5 kesengsaraan tertinggi. Pada saat ini, Husin tiba-tiba menoleh dan menatap Yesuan, berkata, adik kecil ini adalah Yesuan yang disebutkan Hu Jie, kan? Kualifikasinya tidak buruk. Jika kamu bersedia, kamu dapat mengikuti Hu Jie. Terima kasih, Kapten Hu. Yesuan buru-buru mengucapkan terima kasih. Tetapi tragisnya adalah Luo Luo dilatih oleh keluarga kerajaan, sementara dia akan bergabung dengan pengawal kekaisaran, dan statusnya jelas jauh lebih rendah daripada Luo Luo. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua harus mengikutiku kembali ke ibu kota kekaisaran. Kata Husin. Ya. Yesuan dan Luo Luo berkata serempak. Tampaknya langkah pertama menyelinap ke ibu kota kekaisaran berhasil. Pada saat itu, Yesuan dan Luo Luo mengikuti Husin dan Hu Jie untuk meninggalkan kota sayap perak. Penguasa kota sayap perak juga sangat senang, tetapi jika dia tahu bahwa Luo Luo telah memurnikan setengah dari kristal menawan, dia pasti tidak akan setuju untuk membiarkan Luo Luo pergi ke kota kekaisaran. Bagi Luo Luo, itu adalah tempat yang berbahaya.